memecah zat nutrisi dan memproduksi metan. Saya berikan beberapa statement di sini bahwa mikroorganisme rumen memiliki pengaruh besar pada konversi pakan menjadi produk ternak melalui beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan hijauan dan meningkatkan efisiensi produktivitas ternak ruminansia. Jadi kalau kita memang memberikan kondisi yang optimal, yang baik kepada mikroorganisme, maka akibatnya adalah ada efisiensi produktivitas yang berbeda, yang akan semakin baik. Ini kenapa? Karena ada proses fermentasi dari mikroorganisme yang berjalan dengan baik. Sehingga di sini terkait dengan konsep dari intake tadi, maka juga akan terjadi proses pencernaan yang meningkat, kemudian ada ketersediaan nutrisi yang lebih baik dan sebagainya. Oleh karena itu perlu sekali kita nanti untuk bisa memberikan kondisi yang ideal terhadap mikroba yang ada di dalam rumen ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kapan mikroba itu mulai establish di dalam rumen, maka kalau kita lihat di sini pada saat ternak muda dia makan hanya mengkonsumsi susu, kemudian berubah menjadi agak bercampur dengan makanan yang agak kasar, kemudian mulai disapih. Jadi sampai 50 hari ini akan terjadi transfer mikroorganisme yang berbeda-beda, ya, sampai munculnya sampai pada protozoa ini. Jadi kalau menurut hasil penelitian laporan dari peneliti dari John Wallace ini dari kelompoknya Rowe Institute, bahwa bakteri anaerobik ini muncul lebih dulu, kemudian archaea, ada anaerobik fungi, kemudian baru protozoa di sini, ya. Nah, kalau misalnya kita terkait dengan pH tadi, ya, jadi kalau misalnya kehidupan mikroorganisme ini memang menjadi pemikiran kita, maka yang kita pertahankan kan di sini, di mikroflora digest. Jadi kalau pada yang ideal ini, maka semua mikroorganisme ini akan mampu untuk mendigest atau mencerna serat kasar, ya. Kemudian kalau pada kondisi ini akan terjadi perubahan dari proses fermentasi, bahkan pada kondisi seperti ini juga akan terjadi asidosis, ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita berikan, sehingga memang yang saya jelaskan tadi antara biji-bijian atau konsentrat dengan hijauan itu memang harus kita perhatikan betul. Nah, ini kembali kepada dalam laporan ini yang paling menarik menurut saya adalah bahwa nilai PENDF ini oleh Merten itu ditetapkan adalah di atas atau dipertahankan atau berada di atas angka 21. Jadi kalau kita punya seperti ini, ya, angka 21 ini, maka pH itu akan bertahan antara 6 sampai 7, ya. Tapi kalau misalnya BNDF itu sudah sampai seperti ini, akan meningkat terus, ya. Ada yang di atas 7 dan sebagainya. Maka harus kita lihat PNDF seperti kita tahu tadi adalah terkait dengan ukuran partikel, ya, dari hijauan yang kita berikan. Jadi kita harus tahu betul bahwa serat yang kita berikan itu ukuran partikelnya adalah sangat berpengaruh terhadap kondisi pH rumen, ya. Hingga di sini kalau kita melihat percobaan tahun 2006 yang menggunakan pakan komplit atau TMR, kita melihat di sini bahwa pada nilai PENDF yang di atas 1,18, ya, membutuhkan
pH seperti ini. Jadi kalau pH-nya 55,8, maka intinya jauh lebih rendah dibandingkan kalau pH-nya pada pH 6 ini. Artinya pada hasil penelitian ini akan memberikan suatu nilai praktis kepada kita bahwa nilai PNDF yang lebih besar 1,8 ini memang harus disertai dengan pakan yang yang mampu untuk bisa memberikan pH yang netral, ya. Jadi kalau misalnya seratnya panjang sekali, jadi misalnya kita ukuran partikelnya itu seperti yang kita lihat di peternak kita, mungkin hanya diberi dengan arit, dipotong dengan arit atau dengan alat yang sangat sederhana, maka di situ bentuk biji-bijiannya atau konsentratnya harus bisa lebih mengatur itu supaya ada pH yang sedikit menurun karena terlalu banyak saliva juga dihasilkan. Sehingga di sini kalau kita melihat hasil dari yang dan bau jamming ini, kalau kita melihat hijauan yang partikelnya panjang, medium, dan pendek, di sini kita bisa melihat adanya perbedaan dari nilai penurunan, ya. Jadi penurunan dari sehingga semakin kecil ini, maka ada penurunan pH. Jadi pH itu relatif menurun, tapi tidak terlalu banyak, ya. Yang perlu kita lihat nanti di belakang di slide berikutnya nanti adalah tentang bagaimana distribusi dari partikel pakan itu sendiri. Nah, ini adalah kalau kita melihat pengaruh dari PNDF, ya, dengan pemberian hijauan yang low, medium, dan high, kita melihat bahwa ada perbedaan yang tidak signifikan juga, yang walaupun ada kecenderungan untuk bisa lebih tinggi tentang pencerahannya, dan saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa manakala kita menggunakan satu jenis hijauan dengan nilai PNDF yang tertentu, maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana hijauan itu kemudian bisa mengontrol seluruh intake, ya. Seperti kita ketahui dalam praktek, misalnya kita kan misalnya memberikan hijauan itu 0,5 sampai 1% lah dari bobot badan dalam bahan kering, hingga itu harus betul-betul secara praktek kita harus melihat kira-kira respon terhadap intake-nya seperti apa, ya. Ini yang pada flow-nya seperti apa, ya, sampai kepada di sini walaupun tadi tidak signifikan, tapi asam amino yang masuk ke dalam duodenum ini relatif berubah, ya, tapi masih belum signifikan semuanya. Ini juga jadi dilihat pH, ya, jadi pada penelitian yang lain. Nah, sekarang yang topik tentang sintesis protein mikroba, tentunya kita bertanya kenapa